sekalian ya, kita bersua kembali melalui sebuah mata kuliah kewirausahaan ya, tentang kepakaran kita di kewirausahaan ini bukan job saya ya, tapi saya berusaha untuk kita berdiskusi berdasarkan pengalaman selama ini tentang makna dari kewirausahaan. Saya ditemani nanti oleh jadi saya masuk pertama, sehingga saya lah yang harus masuk pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda sekalian minta maaf. Saya sudah pressure dan akibatkan input saya tidak di dia. Dia sudah siap, nama-nama belum terinput. Nah, sehingga barangkali ini yang perlu Nanda bantu saya pressure Pak Tian ya, supaya segera dia input nama tak di SIA. Karena SIA-lah nanti yang dipakai sebagai alat untuk menyampaikan data kita ke PD Dikti. Jadi kalau tidak ada di SIA atau salah nama di SIA dan seterusnya, maka pelaporan data ke SIA tidak sempurna jadinya. Apalagi kalau salah. Kalau salah bisa segera sebelum dikirim pada ini Oktober November ini harus sudah masuk karena pengiriman untuk semester ganjil ya. Semester ganjil itu memang di awal-awal tahun depan. Nah, tapi harus sudah yakinkan nama tak isi itu benar. Itulah sebabnya saya minta supaya itu segera diinput ya. Itu hal teknis. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan tentang hal teknis sebelum kita mulai. Karena harapan saya sebenarnya kita pakai blended learning ya. Dengan sinkronosnya adalah web meeting seperti ini. Apakah pakai Zoom atau pakai Google Meet atau pakai yang lainnya, Skype atau apa. Yang kedua, untuk asinkronosnya kita pakai LMS ya, Learning Management System dalam hal ini yang URL-nya disam oke ya. Nah, mata kuliah itu sudah nongol, tapi Ananda semua pasti tidak bisa login karena namanya belum masuk ya. Terakhir saya cek berusaha untuk sinkronisasi ya, tapi karena nama tak belum masuk di SIA, maka itu tidak mungkin bisa dilakukan. Oke, itu kondisi device pembelajaran kita sehingga belum bisa maksimal. Ya, seandainya sudah maksimal, maka hari ini kita bisa berdiskusi lebih banyak. Oke, teman-teman sekalian, ada yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjut membahas materi selanjutnya? Silahkan kalau ada yang ingin dimasalahkan. Ini kuliah semester 1 ya. Halo. Pak Silmo sudah komunikasi dengan Pak Pian? Belum, Pak. Ya, kenapa enggak? Kami menunggu dari Pak Yusran, Pak, asistennya Prof. Hamzah. Ya, kenapa nunggunya dari Pak Yusran? Apa maksudnya nunggu? Disuruh tunggu, Pak. Ya, karena harus segera masuk karena kuliah tak terganggu kalau tidak bisa masuk gitu Nanda. Insya Allah Karena mungkin besok, Pak, bisa jalan-jalan ke kampus, Pak. Saya ke kampus, Pak. Cari ya, Pak. Ya. Di lantai 3, Pak. jalan-jalan temui Pak Pian karena Pak Pian sudah janji saya akan diinput tapi sampai sekarang juga belum diaktif. Ya, itu bukan hanya kepentingan kuliah kita tapi kepentingan
data Ananda semua harus masuk ya. Ya Pak, mengerti Pak. Nah, saya dulu yang mengembangkan itu sehingga saya tahu pasti kalau ada masalah masalahnya di situ. Jangan sampai nanti ijazah tak bermasalah dan seterusnya hanya karena data yang tidak benar yang terkirim ke. Untuk mengubah sulit karena yang harus minta pengubahan itu diri sendiri dan banyak dokumen yang harus diverifikasi sehingga kalau terlambat kita dimasukkan, terlambat kita verifikasi data tak dia itu enggak yang rugi mahasiswa sendiri. Oke? Ya terima kasih Pak Silmu sudah mau jalan-jalan ke Pasca ya. Ketemu Pak Yusran dan Pak Pian. Kalau saya temui Pak Pian dulu, apa masalahnya sehingga ya nama-nama tak tidak masuk karena dia tahu bahwa kita sudah bayar di bank BTN ya. Iya Pak, sudah Pak. Makanya dia bilang kita apa yang dianggap yang lalu itu juga yang kerjasama juga di BTN makanya dia. Oke, tidak ada pertanyaan lain? Kalau ada, saya coba share screen. Minta maaf ya, ini share screen-nya dari apa namanya dari PowerPoint. Belum sempat saya selesaikan dari Jamboard ya supaya bisa menulis. Baik, yang pertama ini yang akan kita bahas adalah menjadi wirausaha. Nah, kalau mendengar kata kewirausahaan, apa yang ada di kepala tak sebenarnya? Jadi kalau menjadi wirausaha itu sebenarnya di kepala tak apa? Ada yang bisa memberikan komentar? Pedagang Pak, pengusaha. Apa? Ya, pedagang. Ya. Usaha. Tidak ada yang pedagang ya? Ya. Ya, jadi kalau kita bilang pedagang, selalu kita berorientasi pada jual beli ya. Tapi yang jual beli yang mana itu sebenarnya yang kita sebut dengan wirausaha. Apa yang lain? Silahkan yang lain. Mbak Nurul. Bagaimana mencari peluang, Pak? Peluang untuk memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Kan gitu. Kalau virus. Ya. Artinya apa contohnya misalnya kalau kita seorang Contohnya begini misal akademisi. Kalau kita misal akademisi untuk menjadi apakah mungkin kita menjadi wirausaha? Kalau kita akademisi, misalnya guru, sudah jadi guru. Ya. Apakah mungkin menjadi wirausaha? Mungkin Pak. Ya. Dari mana? Titik mana kita masuk sehingga kita bisa menjadi wirausaha? Karena wirausaha itu mindset Pak, bukan sekadar pekerjaan saja atau karir, bisa jadi mindset. Apakah wirausaha itu hanya sekedar mindset atau dari mindset itu kita bisa menjadi wirausaha? Mencari peluang bisnis baru, Pak. Bisnis baru. Apa itu bisnis baru? Apa yang kita bisa lakoni kalau kita misalnya seorang guru kah atau apa? Menemukan solusi yang inovatif Pak.
Ya, itu semua bahasa teori itu. Semua juga orang tahu itu menemukan bahasa inovatif dan sebagainya. Anggota DPR, dan kita jadi anggota politisi. Apa itu? Menemukan itu kalau kita seorang guru, apa itu yang kita bisa lakukan? Membuka kursus, Pak. Ya, Khusus les Tambahan. les les Les. tambah. Ya, les tambahan. Memang masih kuat dilakukan les tambahan di saat usia tak sudah hampir 60 tahun. Menemukan solusi dari permasalahan Misalnya yang muncul di kelas. menjadi Iya, Pak Silmu selalu bilang solusi. Apa itu solusi? Contoh. contohnya Pak, mungkin menyediakan sarana apa yang dibutuhkan siswa. Apa itu sarana? Apa itu yang Misalnya ketika ada peluang siswa tidak membawa pulpen, itu mungkin contoh kecil membawa pulpen atau buku, kita bisa di situ menyiapkan dalam bekerja sama dengan koperasi. kira-kira laku kalau harganya di sekolah lebih mahal daripada di luar? Mungkin pada saat itu bisa laku Pak, karena siswa dalam keadaan terdesak dan dalam keadaan butuh, jadi mau tidak mau harus membeli. Jadi kita mengajarkan siswa supaya tidak manajemen dirinya, supaya Ya. dia terdesak terus. Kalau ada guru seperti itu, maka guru itu biadab. Artinya semua dia mau bisniskan. Ya, jadi betul apa yang teman-teman semua bilang, semua bilang apa menciptakan inovasi baru dan sebagainya. Tapi itu kan bahasa tulisan. Mungkin cari-cari di Google keluar itu, ya cari-cari di materi keluar itu. Tapi kita tidak bisa mewujudkan itu sehingga sebenarnya kita tidak berpikir kritis di dalam menyikapi hidup sehingga akhirnya jadi kita tidak bisa berpikir. Jadi kalau seorang wirausaha itu adalah seseorang yang menggunakan semua kemampuannya untuk bisa kreatif. Caranya yang mulai dari sikap kritis. Oke, nanti lebih lanjut ya. Kita lihat langkah itu ya. Katanya kekuatannya, saya slide-nya ini katanya kekuatannya kita itu ada di bahwa Indonesia itu daerah yang luas ya, penduduknya banyak. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa Indonesia itu penduduknya banyak, tapi kenapa tidak seperti Cina, tidak seperti India, tidak seperti Amerika? Berarti jumlah penduduk yang banyak tidak menjadi kekuatan yang baik untuk Indonesia. Mestinya menjadi kekuatan. Bonus demografi di tahun-tahun depan, pada tahun 2040 misalnya, itu mestinya harus menjadi kekuatan bagi kita. Kenapa bisa menjadi kekuatan? Karena semua orang itu kreatif, Ki. Dia tahu bahwa kalau tidak ada rotan, pun jadi. Sehingga perlu dibekali mahasiswa kita untuk berpikir dalam konteks wirausaha itu. Bahwa kita ini bisa berwirausaha. Ya mungkin kalau saya supaya jangan terlalu banyak ini jadi slide ini cukup sedikit kita tayangkan, tapi banyak yang kita bisa bicarakan. Kita lihat banyak orang, banyak pegawai negeri, artis dan sebagainya, setelah tidak menjadi artis, pegawai negeri jangan ya kan ada pensiunnya ya. Tetapi untuk artis misalnya, Ibu Penny pegawai negeri? bukan Pak.
Bukan. Ah, ini yang menarik kalau bukan. Kalau misalnya para artis, orang-orang yang bukan pegawai negeri, ya, begitu tidak laku ya. Tidak ada lagi yang panggil ki honor-honor dan sebagainya karena badan ini sudah mulai keriput, kulitnya keriput, sudah tidak laku Pak Silmu ya. Ya. Sudah tidak lagi ada yang bisa dijual, maka hidupnya menderita. Banyak kan olahragawan misalnya, hidupnya menderita. Kenapa? Karena dia tidak bisa berpikir bahwa dalam dirinya itu ada kompetensi. Dia mulai dari awal, dia sudah membangun aset. Bukan selalu berpikir untuk dipekerjakan oleh orang lain. Tapi dia mau mempekerjakan orang lain. Apapun bidangnya. Itulah sebabnya, kalau kita pahami itu, kita harus bekali diri kita dengan keterampilan. Misal, waktu kita S1 ya, waktu kita S1, kita punya skripsi itu judulnya apa misalnya? Ibu Feni judulnya apa? Maaf, yang di layar saja. Yang lain boleh berkomentar ya, karena yang saya bisa tanya ini yang di layar. Ibu Feni judul skripsinya dulu apa kalau boleh tahu? Ini tidak bermaksud untuk dibully ya. Kita tidak membully, hanya mau tahu aja. Yang lain juga siap. Kalau yang mau memberitahu kita misalnya siapa? Silakan. Pak Silmu atau Ibu Nurul atau yang lain? Halo? Saya, Pak. Hubungan tulisan tangan dengan kecenderungan kesalahan berlogika, logic fallacy pada mahasiswa UNM. Kalau judul Pak Silmu dulu orang matematik ya? Iya, Pak. Nah, pada saat kita dulu mengambil itu, sekarang apa-apa yang kita dapatkan dengan membuat judul seperti itu untuk hidup? Eh, eh, Manfaatnya ya saya harus menjaga tulisan saya supaya lebih rapi, agar pikirannya juga lebih tertata, logikanya lebih tertata begitu, Pak. Untuk saya pribadi tuh. Pada saat kita sekarang ini melakukan perkuliahan, Pak Silmu presentasi, saya presentasi, dan sebagainya, adakah tulisan tangan di situ? Ya, mungkin tidak ada, Pak, tapi eh prinsip-prinsip dari tulisan tangan, misalnya tulisan yang rapi, tulisan yang jelas, tulisan yang eh mudah dibaca, itu prinsip-prinsipnya hampir sama, Pak. Jadi Iya, saya ya paham itu prinsip. prinsipnya sudah Saya tidak memenuhi. katakan itu jelek ya. Maaf, saya hanya mau bertanya kan. Saya tidak katakan itu jelek. Pak. Hanya saya mau bertanya. Misalnya kalau seperti itu, kalau orang jelek tulisannya misalnya dan sebagainya, atau ke orang yang bagus sekali tulisannya, itu dia bisa jual di masa sekarang ini? Eh, ada, Pak, beberapa autograf yang dijual, Pak. Iya, beberapa betul. Tapi itu kan semua dibuat apakah langsung tulisan tangannya atau dari aplikasi huruf yang ada, atau itu dalam bentuk gambar. Kebetulan sekarang, Pak, sudah banyak aplikasi pengenalan tulisan tangan menggunakan artificial intelligence, Pak. Bisa memahami bagaimana karakter orang. Ya, kalau saya khusus untuk melihat kecenderungannya pada bagaimana dia kesalahan berlogikanya. Ya, jadi KB. Kalau misalnya nanti kita kita ini dari sisi ini ya, dari sisi persiapan itu ya. Kalau kita memang mempersiapkan diri kita untuk bisa sukses, maka itu kita follow up. Ya, follow up dari kajian kita misalnya di S1,
itu kita lanjutkan sehingga nanti itu bisa menjadi sesuatu yang punya nilai kehidupan di kita, yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, bisa jadi nanti dikembangkan ya, sistem-sistem digitalnya, bisa dikembangkan artificial intelligence-nya, apakah nanti dalam bentuk apa? Begitu lihat tulisan tangan orang, kita lihat oh begini Ki, kalau misalnya kita lihat di kesalahan berlogikanya, kita bisa ukur kesalahan berlogikanya seperti ini. Iya. Sehingga itu bisa dijual seperti itu. Jadi kalau orang cerdas, orang yang mau berwirausaha, ya, apapun itu, dia mengkritisi dirinya, nanti akhirnya jadi hasil kritis itu dia muncul kreativitas. Tapi kalau orang tidak mengkritisi, itu judul skripsita itu hanya sebuah judul. Tidak ada maknanya. Ya, targetnya ya kita selesai satu. Ya, ada orang mengambil hubungan pengaruh motivasi. Tapi tidak mau melanjutkan bahwa dia sudah dapat bahwa motivasi itu berpengaruh baik terhadap hasil belajar. Sangat baik. Tapi dia tidak lanjutkan. Bagaimana? Kan hanya nanti how to create motivation. Harusnya kita lanjutkan itu. Bagaimana mendevelop, bagaimana meng-create motivasi seseorang. Sehingga nanti pertanyaannya, berarti kalau kita dalami itu, ngambil S2-nya, saya pikir dulu untuk pendidikan matematika. Seperti begitu kan? Karena kita sudah sadari bahwa saya nanti mau fokus ke bagaimana membangkitkan motivasi seseorang. Bagaimana teknik. Nah, kita ke pendidikan matematika, ya tentulah kita dalam pembelajaran matematika, how to create-nya, how to develop-nya, bagaimana kita mengembangkan motivasi seseorang. Kalau itu sudah jalan, maka sebenarnya kita sudah jadi entrepreneur. Kita sudah menjadi salah satu orang yang menjadi wirausaha. Nah, kita bikin kantor. Jadi kita sudah mempekerjakan orang dan seterusnya. Seperti contoh Uya Kuya. Ya, kan sudah ada kantornya misalnya. Sudah banyak timnya misalnya kan ya. Yang Raffi Ahmad, si Baim misalnya. Tidak ada sih kompetensi spesifik yang mereka miliki, tidak terlalu hebat-hebat banget. Bisa jadi semua ya. Mbak Nurul, Ibu Feni, Pak Silmu, dan lain-lain, teman-teman yang lain itu lebih hebat sebenarnya. Tapi mereka lebih berani untuk menjual konsepnya. Jadi kalau Pak Silmu tekuni itu, maka kan nanti akan ada pegawai kita, toh. Kita bagaimana melihat mengembangkan instrumen tes misalnya nanti, sehingga kelihatan bahwa melalui tulisan tangannya orang, saya bisa lihat cara berlogikanya atau kesalahan logika yang mereka tidak sebut kesalahan, tapi teknik berlogikanya. Artinya kalau teknik berlogikanya A, tentulah nanti kesalahannya adalah A minus dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah kalau itu terjadi, maka Indonesia yang berpenduduk banyak akan mengambil alih teknologi. Mengambil alih semuanya, sehingga penduduk banyak akan membuat negara kita banyak. Tetapi kalau salah urus, penduduk banyak mengakibatkan penjahat semakin banyak. Kalau dibilang nanti bahwa masyarakat yang tidak terpelajar jadi penjahat, hati-hati. Kalau yang tidak terpelajar menjadi penjahat, paling banter yang dia maling itu hanya ayam. Ayam barangkali harganya 1 ekor hanya 100.000. Tapi kalau yang maling itu orang berdasi,
29 miliar yang dia maling. 29 miliar kalau ayam itu harganya 100.000, ya, maka 29 kali 10.000 itu ayam yang dia bilang, berarti sekitar 290 ekor ayam yang dia curi, baru sama harganya dengan apa yang dilakukan oleh kelompok itu. Jadi Indonesia negara berpenduduk banyak, tetapi tidak banyak yang bisa diandalkan. Mari berubah. Oke? Mungkin itu ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Karena sama-sama kita ini baru belajar ya. Itu tadi posisinya Indonesia, Pak. Kenapa Ya. belum bisa eh, mengalahkan Cina, India, Amerika Serikat, karena masih ada galat, ada selisih jumlah penduduk, Pak. Memang Indonesia masih di bawah, Pak. Jadi Iya, maksudnya memang Indonesia urutan keempat penduduknya. ya. Tapi kan Oh ya, tidak, walaupun penduduknya banyak, tapi buktinya kan kita pakai HP juga, siomay ya, dan sebagainya, ramen-ramen dan sebagainya yang kita makan itu. Tapi yang mereknya apa dari perusahaan Indofood misalnya, itu kan sebenarnya asal muasalnya dari ramen. Begitu kita ngomong ramen, ya kita ngomong tentang Chinese dan Jepang. Ya. Nah, sehingga dari ilmu mereka lah turun ke Indonesia. Hanya karena penduduk Indonesia banyak, maka dia lihat potensi penjualan itu. Sehingga hampir di atas 80% penduduk Indonesia dalam seminggu itu makan mie. Ya. Tapi Nanda Muhdaria bulan ini sudah berapa kali makan mie? Tidak ngajak-ngajak. Bulan ini tadi baru-baru dari sekolah makan mie. Nah, jadi kalau dikalkulasi, Ya sekitaran untuk bulan Oktober, awal masuk bulan Oktober ini sudah ada 3 bungkus. Dibatasi juga Pak, karena ya maksimal 1 bungkus 1 minggu lah. ya, artinya minimal kita makan mie. Terutama di usia-usia remaja itu kalau dibilang pergi makan ikan dia tolak. Tapi kalau dibilang pergi makan mie, walaupun gratis itu makan mie, makan ikannya. Palingnya dia bilang jangan, lebih bagus pergi makan mie. Seperti kalau kita pergi makan ayam Kentucky dan sebagainya itu kan. Kalau dibikin di rumah ayam tonji, siapa yang berkeluarga? saya Pak sudah. Pak Silmu, anak-anak kalau dibikinkan ibunya ayam di rumah, baru ada di sampingnya ayam Kentucky, yang diambil kira-kira ayam yang mana? Yang dibuat oleh sang ibu atau dibuat oleh sang koki di KFC? Eh, Tangkoki kayaknya, Pak. Ya. Jadi ada pesonanya ya. Ada pesonanya. Jadi mereka banyak penduduknya, tapi mereka arahkan penduduk itu lebih produktif. Nah, sehingga itulah yang menjadikan negara-negara mereka itu menjadi negara maju. Jadi jumlah penduduk bukan hambatan untuk menjadi maju, tetapi untuk menjadi kekuatan untuk menjadi maju. Nah, sehingga Nanda sekalian, ya teman-teman sekalian, jangan kita berpikir bahwa kita ini tidak maju karena penduduk tak banyak. Bukan karena banyak, karena orang Cina juga penduduknya banyak tonji, bahkan nomor 1 di dunia. Tapi maju tonji menurut kita ya, coba kalau sudah Cina turun tangan, Amerika pun juga ketir-ketir. Itulah sebabnya perang Israel dengan Hamas sekarang ini seru. Karena di baliknya Hamas mungkin ada Cina dan Rusia. Di Israel mungkin ada
Amerika dan sekutunya dan orang-orang Eropa yang lain, sehingga disinyalir perang ini akan panjang karena sudah melibatkan banyak negara di belakang layar seperti itu. Jadi kekuatannya, penduduknya banyak, dia tidak pesimis untuk itu, tapi dibuat penduduk itu menjadi lebih maju. Oke. Berarti Oke. berarti Indonesia kalau mau bersaing Pak harus tambah jumlah penduduk juga Pak. Tidak kamu menjemurner. Artinya jumlah penduduk kita sudah banyak, sehingga kalau mau maju dengan yang banyak ini, tambahin kualitasnya. Jadi bukan hanya pendidikannya yang dikasih baik, tetapi yang dikasih baik adalah cara berpikirnya untuk bisa kritis dan kreatif untuk berbuat. Mungkin salah satu yang bisa kasih naik kualitas Pak karena di Cina banyak saingan Pak, 1,3 miliar orang bersaing di sana Pak. Artinya semua bisa menjadi variabel penambah. Tapi kan kalau pikiran tidak baik, pasti dibilang, pakai bukan fardu ain, tapi pakai fardu kifayah dasar pikirannya. Coba misalnya, atau ilmu bisa sholati mayat, bisa memandikan mayat, dan seterusnya. Saya tidak perlu belajar itu. Kenapa? Karena sekarang pertanyaan saya untuk semua, Mahfira, Muhdaria, Silmu, bisa nggak kalau misalnya nanti disuruh memandikan mayat? Insya Allah bisa Pak karena sudah pernah Pak. Nah, tapi kira-kira anak muda yang lain, Harus kira-kira harusnya bisa Pak. jangan dibilang harusnya bisa. Iya Karena Pak kalau harus bisa Pak karena ada peluang dia menjadi salah satunya orang yang harus memandikan mayat di tempat itu Pak. kalau itu pikiran tak, maka kita akan maju. Karena kita jadikan sebagai Fardu ain. fardu ain. Fardu ain itu bukan mengatakan kita mau mengganti fardunya, bukan. Tapi kita bilang seharusnya saya bisa. Bukan berpikir kebalikan bahwa ada silmu. Silmu mau maju. Ada Ibu Nur Hasanah. Mudah mundur begitu. Jadi kita jadikan tanggung jawab pribadi kita menjadi serahkan pada orang lain. Sehingga kalau itu mindsetnya, maka semakin banyak penduduk, itu kita mau bersaing. Sehingga jumlah penduduk yang besar, kita jadikan sebagai sebuah potensi untuk bisa lebih maju. Tapi tanya masyarakat lain, pasti dia bilang, tidak maju, ini kan terlalu banyak yang dikasih makan. Kita tanya, kenapa Makassar misalnya tidak dikasih gratis itu sekolah SMA-nya? Misalnya ya. Ada kemungkinan jawaban wali kotanya bilang, susah ke Makassar karena banyak sekali orang datang ke sekolah ke Makassar. Biar bukan orang Makassar, sekolah Tonji di Makassar. Ini contoh ya, jangkik bantah karena ini hanya berandai-andai. Sama dengan kayak pekerja. Kenapa pekerja di Makassar tidak dikasih banyak? Karena susah ke Makassar. Jadi selalu kata susah yang keluar. Susah ke Makassar karena yang bekerja di Makassar bukan hanya orang yang tinggal di Makassar. Ada KTP-nya Maros, ada KTP-nya Pangkep, ada KTP-nya Takalar, ada KTP-nya Goa. Itulah sebabnya berdampak pada kurangnya layanan misalnya. Tapi kalau dia berpikir positive thinking kan gampang tuh. Kasih layanan bagi orang yang only KTP-nya Makassar. Tidak ada sulitnya misalnya kalau orang mau positive thinking semua. Bukan mengelak dengan susah dan susah.
Seperti itu. Nah, kalau kita berpositif thinking, maka insya Allah di Makassar juga bagus. Bisa sama dengan Bali di Kabupaten Badung misalnya ya. Itu omsetnya dia, PAD-nya dia tinggi sekali. Tapi mindsetnya orang dibangun memang bahwa mindset untuk melayani, bukan dilayani. Tetapi kalau kita mengambil kepemimpinan yang ada, selalu mau melayani, selalu mau dilayani, bagaimana mungkin pembelajaran yang berlaku di bawahnya itu mau melayani, karena contoh yang dilihat adalah dilayani. Iya, Pak. Seperti itu. Oke, yang lain silahkan. Kalau tidak ada, kita coba lihat slide kedua ini, kalian menarik juga ya. Katanya Indonesia strategis sekali, diapit oleh dua benua besar dan diapit oleh dua samudera besar. Ya. Nah, sehingga kita bisa pelajari di Indonesia itu pasti nyaman sekali. Karena seperti sekarang, angin muson sekarang berhembus dari benua Australia. Maka semua potensi-potensi laut yang ada di benua Australia bisa jadi masuk menginvasi, memperkaya hasil-hasil laut misalnya yang ada di Indonesia. Sebentar lagi angin muson itu bergerak dari benua Asia yang membawa hujan. Maka tentulah paritas-paritas hewan dan sebagainya itu, terutama lautan, itu akan memasuki area Indonesia. Nah, termasuk juga perdagangan dan seterusnya. Sehingga posisi ini itu akan kalau Indonesia siap membangun generasi yang banyak tadi dengan berusaha mengubah mindset yang bagus, maka ini potensi wirausaha. Tapi masalah yang terkadang kita miliki, kita terlalu terlena di kekayaan. Kita terlalu terlena dengan gosip-gosip dan pikiran yang negatif. Tidak ada yang tidak dipertengkarkan. Pemilihan RT bertengkar, pemilihan kepala desa bertengkar, kemudian camat bertengkar, semua bertengkar. Jadi bertengkar itu menjadi sarapan pagi yang sangat mengasihkan. Tidak lama nanti ini kita akan banyak berdebat dengan pilihan presiden dan seterusnya. Dan itu menguras sumber daya kita dan seterusnya. Sehingga akhirnya jadi mengeluarkan banyak uang negara hanya untuk melaksanakan itu. Dengan berbagai kelemahan-kelemahan yang terjadi di sistem itu tetap tidak pernah mau diperhatikan. Karena kepentingan-kepentingan yang lebih kecil dan lebih personal, lebih ke individual, itu lebih diutamakan daripada kesejahteraan kita. Tapi kalau pikiran ini sudah mulai berubah, dan insya Allah dengan segera berubah, maka Indonesia ini dengan letak strategis seperti ini, itu bisa menikmati. Nah, tentulah yang bisa mengubah nanti semua itu adalah di tangan Ananda sekalian, kalian semua. Dan insya Allah, siapa tahu nanti 3-4 tahun ke depan, kalianlah yang menjadi nahkodanya Indonesia. Ya. Siapa tahu. Dan tidak ada yang tahu bahwa itu tidak bisa. Oke. Ada yang ingin mendiskusikan tentang letak strategi Indonesia? Kalau tidak ada,
sama tadi itu ya. Jadi jumlah penduduk banyak, mestinya membuat Indonesia kitanya harus berpikir positif. Ini juga letak strategisnya, ya, itu juga mestinya positif. Negara ibu kota saja dipindahkan ke Kalimantan, itu menjadi konsumsi menarik, konsumsi empuk untuk pro kontra. Jeleknya pro kontranya saling menyerang. Nah, di sisi lain, mereka tinggal di Jakarta, mengeluh dengan Jakarta sudah mulai miring, ya, Jakarta sudah mulai polusinya luar biasa, dan sebagainya. Di sisi lain, juga menolak ibu kota dipindahkan, misalnya. Karena kepentingan-kepentingan personal barangkali yang lebih dominan yang terjadi. Padahal kan kita di Sulawesi Selatan, alhamdulillah, tidak ada himbauan untuk pakai masker karena saya kebetulan ada di Jakarta pada saat mulai kabut-kabut itu, mulai istilahnya yang apa polusi-polusi itu. Saya di bandara itu lihat di pesawat itu memang sudah tidak apa itu udaranya itu betul-betul sudah tidak nyaman. Nanti pinyaman setelah agak menjauh sedikit dari Makassar, apa masuk ke Makassar sudah mulai. Tapi Makassar juga tadi pagi saya lihat sudah mulai banyak gelap-gelap di atas awan. Artinya polusi itu sudah mulai merambah sampai ke daerah-daerah termasuk daerah kita. Mungkin karena musim kemarau, Pak. Ya, ya kalau karena memang itu polusi musim kemarau karena kalau hujan kan ya dia terbawa hujan ke bawah. Tapi kemarau juga panjang yang bisa membuat kita juga bisa tidak sehat di saat musim kemarau. Oke. Sisi lain adalah kekayaan alam Indonesia. Kus Plus bilang apa itu? Apa lagunya Kus Plus itu yang katanya batang kayu ditanam itu jadi buah. Ya. Bukan batang kayu, batang ubi. Kalau batang ubi ditanam ya jadi buah ubi. Batang ubi jalar ditanam jadi ubi jalar. Artinya Indonesia itu kaya akan alam, kekayaan alam, kaya lah. Kalau kita nanam sesuatu, insya Allah bagus. Karena banyak hutannya, banyak maka batu baranya pasti dan mineral-mineral lainnya itu banyak nikel dan sebagainya. Ya, karena bagus subur, maka bukan karet, kemudian dan lain-lain pakai sawit, kelapa dan sebagainya. Banyak hutannya batu bara, ada gunung berapinya berarti gas alam dan seterusnya. Jadi kita lengkap. Dan tentulah dengan lengkap begitu tidak boleh kita pungkiri bahwa akan terjadi juga banyak musibah alam. Ya. Karena ada gas alam berarti ada gunung yang aktif. Kalau ada gunung yang aktif berarti berpotensi gunung-gunung tersebut akan meletus. Kalau dia gunung bawah laut meletus, jadilah gempa bumi atau tsunami dan seterusnya. Jadi harus dikelola dengan cerdas. Kita harus cerdas. Itulah sebabnya perlu kita bekali diri kita dengan kompetensi kewirausahaan. Kompetensi berpikir agar semua potensi-potensi dalam diri kita ini itu kita bisa buat sebuah inovasi baru berdasarkan tantangan yang ada kita hadapi di masyarakat kita. Perbanyak experience dan belajar dari experience itu. Belajar dari pengalaman itu. Bukan untuk memaki, bukan hanya untuk mengkritisi, tapi untuk membangun. Jadi berpikir kritis bukan mengkritisi, menjelek-jelekkan, tapi berpikir kritis untuk menghasilkan pemikiran yang baru. Bagi yang suka dengan teknologi dan sebagainya, buatlah teknologi.
minimal kalau kita seorang orang mahasiswa begini, ya menulislah. Pertanyaannya, apakah kita semua ini sudah punya blog untuk men-share ilmu pengetahuan kita? Apakah kita sudah punya channel YouTube untuk men-share pengetahuan kita? Yang ujung-ujung dari situ bisa kita jadikan sebagai sarana untuk berwirausaha. Karena yang dijual ya tidak harus benda, juga hasil pemikiran kita yang kita jual. Atau keterampilan kita, ya, menjual aplikasi-aplikasi misalnya, dan seterusnya yang bisa membuat negara kita ini menjadi lebih baik, dimulai dari kesejahteraan pribadi kita. Itu dari sisi kekayaan alam. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa ini menurut bahwa salah satu penyebab suatu negara itu menjadi maju kalau minimal 2% dari populasi penduduknya itu berwirausaha. Jadi kalau penduduk kita misalnya 300 juta, sebutlah begitu, kita bulatkan misalnya 300 juta, 2% dari 300 juta, 2% dari 300 juta berapa itu? 3 juta. Kalau sudah 3 juta minimal penduduk kita itu, maka negara kita itu sudah mulai bergerak maju. Kalau itu, tapi di sini juga berikutnya bahwa ternyata Indonesia itu membutuhkan minimal 5 juta wirausaha. Kalau 5 juta wirausaha saya pikir tidak terlalu sulit. Tapi wirausaha yang merata, ya, bukan wirausaha yang hanya berkumpul pada kaum-kaum intelek saja, ya, kaum-kaum tertentu saja, bukan. Ini dari gambaran bahwa, maaf ini benar atau salah, saya tidak bertanggung jawab ya, tapi kita lihat bahwa wirausaha kita memang belum terlalu banyak ya, karena masih 1,56%. Ini data lama, ya tentulah sekarang wirausaha kita itu sudah bertambah banyak, karena sekarang startup Indonesia itu sudah mulai berkeliaran, tapi di tahun yang sama negara lain memang sudah memiliki wirausaha yang luar biasa. Nah, sehingga dibutuhkan kehadiran tak semua ini untuk bisa menambah ini ya, menambah potensi ini. Malaysia bisa maju karena dia sudah di atas 5%-an, padahal kan jumlah penduduknya sedikit. Sedikit dan banyak persentasinya, berarti lebih banyak orangnya. Banyak dan sedikit persentasinya, berarti lebih sedikit orangnya. Walaupun dari sisi jumlah, bisa lebih banyak orangnya di situ dari sisi jumlah, tapi dibandingkan dengan populasi yang ada, itu sangat sedikit. Sehingga inilah yang membuat kita lebih banyak menjadi pekerja, menjadi buruh, daripada ikan. Nah, ini ada suatu teori ya dari Kiyosaki ini, bahwa ada 4 dimensi, ya, kuadran
sumber pendapatan seseorang ya, atau pekerjaan seseorang. Jadi dimulai dari employee, ya, E. Artinya kalau E itu orang yang bekerja pada orang lain. Indonesia masih beruntung kalau E-nya besar. Karena artinya penganggurannya sedikit. Kemudian di kuadran lainnya itu B, business owner. Ya. Artinya sudah banyak orang, sudah ada orang yang bekerja pada kita. Ini sedikit jauh lebih bagus daripada employee. Pasti ada E, pasti ada B. Karena E bekerja pada B. Tapi kan terkadang B ini dengan tatanan perlindungan konsumen itu tidak banyak, maka jadi persoalan. Seperti di negara kita itu kisru Tanah Abang. Ya. Pemerintah kalau menurut saya itu tidak terlalu berpihak pada kita yang menjadi konsumennya. Perlindungan terhadap konsumen itu tidak banyak. Ya nanti ini saya share ya di WA ya. Itu tidak banyak sehingga akhirnya jadi konsumen terkadang itu dirugikan. Ya kita terkadang bisa beli murah barang itu tapi karena berbagai aspek yang dibatasi maka menjadi mahal. Tentulah business owner ini juga tidak mungkin bisa bertahan banyak. Jadi complicated key, melindungi business owner yang lain itu akan memperparah business owner yang lain. Mengapa begitu? Karena investor itu sedikit. Kalau seperti di Makassar ini, kalau kita mau membeli kain misalnya, itu agak sulit. Karena investor kain di Makassar itu tidak banyak. Saya tidak tahu, adakah pabrik kain di Makassar yang kita bisa seperti kayak di Jawa. Kalau kita mau barang-barang itu kita beli di Pulau Jawa. Jarang sekali kita mau beli bibit tanaman saja yang lebih baru hasil okulasi dari percampuran beberapa indukan yang baik itu tidak ada di Makassar. Maaf, indikasinya kalau kita beli Shopee misalnya mau beli sesuatu baru cari apa filternya Makassar, biasanya barangnya tidak tersedia. Kalau toh ada, itu penjual yang membeli barang dari Jakarta baru dia jual kembali. Seperti itu. Reseller. Ya. Apalah namanya ya. Mau pakai reseller atau apa, wallahu alam bisawab namanya ya. Tapi begitulah yang terjadi. Berarti investor itu kurang. Jadi kalau mau baik ya harus banyak investor. Nah, yang self-employed ini yang diharapkan kita yang profesional ini ya, yang sudah jadi guru dan sebagainya, itu mahasiswa yang belum bekerja pada EBI, mestinya dia harus memiliki pekerjaan sendiri. Bisa jadi berusaha untuk jadi B, berusaha untuk menjadi I. Jadi S ini bisa menjadi B, bisa menjadi business owner, bisa menjadi Employer. seperti itu. Janganlah menjadi employee saja. Karena employee saja, kalau tidak punya keterampilan khusus untuk bisa jadi self-employed,
itu maka ini masalah. Nah, kita bisa lihat di kehidupan kita, maaf, bukan sama sekali tidak ada memandang enteng pekerjaan seseorang, tapi kita harus berbicara faktual bahwa sopir-sopir ojek online kita itu bertebaran di mana-mana. Begitu ada perusahaan-perusahaan transportasi online, langsung cepat itu penuh. Persoalannya, kalau itu tidak dikontrol, ya, siapa yang mau nanti menggunakan jasanya? Jadi kita saja kan sudah ada beberapa perusahaan ya. Kalau kita sebut saja ada Maxim, ada Gojek, ada Grab. Kita tidak tahu, mungkin ada perusahaan lain nanti akan masuk lagi. Ya. Semakin banyak perusahaan, sebenarnya terkadang konsumen diuntungkan secara jangka pendek karena mereka bersaing sehingga ini jadi diskon-diskon itu banyak. Tapi di sisi lain juga akhirnya jadi bisa memicu risiko keamanan karena penghasilan mereka itu akhirnya jadi terganggu. Ya, sama dengan jadinya abang-abang becak tempo dulu ya, lebih banyak menganggurnya daripada ngangkut penumpangnya. Seperti itu akhirnya jadi ya pengangguran juga tidak menganggur tapi penghasilan tidak mencukupi standar minimum kebutuhan keluarga. Inilah yang mungkin masih ada kuadran-kuadran lain kalau kita mau split pengertian-pengertian ini, tapi inilah pengertian besarnya. Sekarang persoalannya kita mau mengambil posisi apa? Apakah E, B, ya kalau kita baca ini FC, ya, apakah E, B, S atau I? Seperti itu ya. Oke. Pertanyaannya, pilih yang mana? Kira-kira untuk kita ini, pilih yang mana? Ada beberapa orang, Pak, saya lihat dia bisa jadi employer, bisa jadi business owner dan investor sekaligus, Pak. Iya, artinya kalau saya tidak melihat orang lain, melihat derita sendiri. Karena tentulah kalau dia sudah bisa I, dia bisa ke bawah. Karena saya kemarin, maaf, ke Takalar, kemudian tinggal di salah satu resto yang ada di antara Paleko dengan Manongkoki itu. Saya juga baru tinggal situ lama lewat-lewat, tapi entah kemarin nih, karena terasa tidak ngejar-ngejar job, sehingga saya bilang rehat ke sini melihat situasi itu di dalam. Kemudian tidak lama kemudian ada masyarakat lain yang masuk, dia berkomentar bahwa kalau orang banyak duit, maka dia bisa berpikir dengan tenang untuk bikin usaha. Sebenarnya kata-katanya itu sempat membuat saya berpikir, apa iya kalau orang itu banyak duit, maka dia bisa berpikir dengan tenang. Karena saya ngomong dengan istri, ternyata dia dengar diskusi saya dengan istri, saya bilang cerdas ini yang punya. Karena kan istri saya tanya, itu kolam ikan, dia jadikan kolam tanpa bebek-bebek juga, itu dia bikin atau ada memang? Saya bilang dia bikin. Mungkin sudah awalnya sawah, rawa misalnya, tapi semakin dia gali, saya bilang kan, dia gali timbunannya itu yang dia bikin untuk bangunan. Kemudian hasil galian ini yang lahan tersisa itu yang dia buat menjadi kolam yang sekaligus memelihara ikan, sekaligus menjadi view,
sekaligus menjadi tempat naik bebek-bebek. Seperti itu, bisa rekreasi. Nah, mungkin dia dengar itu bapak di sebelah sambil dia bahasa Makassar, karena saya ngerti bahasa Makassar, jadi komunikasiku dengan dia lancar. Ya. Tapi ternyata pintar tuh bahasa Indonesia. Nah, dia bahasa Makassar, dia pikir saya tidak tahu bahasa Makassar kali ya. Jadi dia bahasa Makassar sama temannya, punya jadi doe, punya pikiran yang lancar. Dan kalau banyak uang, pikiran itu menjadi lancar untuk berpikir karena tidak ada masalah. Jadi saya langsung jadi pun nanti doe yang dipikir apa nih kan remuko. Kalau tidak ada uang, yang kita pikir apa yang dimakan besok. Seperti itu. Sehingga itu menjadi rutinitas kita bagi orang yang tidak punya uang. Saya coba timpali memperkuat pernyataannya. Tapi di kepala saya itu berkecamuk. Apa iya betul? Karena di teori-teori lain yang saya diskusikan dengan beberapa orang yang pakar bisnis, dia bilang modal duit bukan menjadi jaminan. Jadi kalau dia urut untuk menjadi wirausaha, misalnya dia mau jadi pedagang atau apa dan sebagainya, itu yang utama bukan uang. Yang utama adalah kenekatan seseorang itu untuk mau sukses. Uang banyak yang bisa pinjamkan kita uang dan sebagainya. Karena buktinya dia bilang kalau uang yang membuat orang sukses, maka tidak sukseslah kita ini bagi orang yang tidak punya uang. Tapi faktanya orang yang banyak uang sekarang adalah orang kere dulu. Bukan berasal dari orang yang memang keturunannya kaya. Kalau ada mungkin 1-2. Tetapi jauh lebih banyak orang yang kehidupannya tidak baik. Tetapi kemauannya keras. Ya bisa jadi kita ngambil contoh, misalnya siapa yang punya nasi kuning itu yang subsidi nasi kuning, Pak Yusuf Hamka misalnya. Dan contoh-contoh yang lain. Yang ketiga, pada orang-orang yang sudah kaya itu, ini jadi dia sumbangkan semua hartanya, kemudian dia kembali ke desa lagi untuk bisa hidup. Ya. Jadi kayak artis itu, siapa itu? Chow Yun Fat dan sebagainya, itu katanya isunya itu bahwa dia tinggalkanlah kemewahan yang ada dalam dirinya, kemudian dia hidup dengan tenang. Tapi kan mereka sudah meraih kesuksesan. Oke, ini pikiran bagi kita untuk dipikirkan ya. Kita pilih yang mana. Oke. Sebelum menentukan pilihan, kita slide berikutnya. Untuk memandu kita harus milih yang mana. Ada 2 statement yang berlaku. Katanya ini, kalau kita ingin menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku kita. Jadi kalau perilaku yang kita ubah, maka terjadi perubahan dalam diri kita. Tetapi perubahan itu kecil. Tetapi kalau kita ingin melakukan perubahan yang besar, apa yang kita ubah? Maka ubahlah pola pikir kita. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini benar atau tidak? Mari kita semua renungkan ini, karena ini yang akan kita bicarakan ini sesuatu yang wallahu a'lam bishawab. Kalau Ya. dalam Islam, Pak, mungkin perubahan hati dulu, Pak, baru perubahan akal, baru perubahan perilaku, Pak. Tidak kebalik. Tidak, Pak. Karena ada, kalau tidak salah ada ayatnya,
Akal yang menerjemahkan hati. Jadi hati dulu, baru akal, baru perilaku, Pak. Kalau itu yang kita pakai alasan, misalnya, maaf, ini saya tidak mau masuk berdebat ya. Saya tidak mau berdebat, saya hanya mau kasih pikiran yang lain bahwa sebenarnya kalau kita lihat ada yang namanya rukun Islam, ada yang namanya rukun iman. Percaya ini, percaya ini, percaya ini. Itu konsumsi apa itu? Konsumsi spiritual, Pak. Iya, tapi sebenarnya konsumsinya itu apa? Kayak kalau menurut saya akal, Pak. Ya. Kemudian kita melakukan rukun-rukun, kita puasa, kita haji dan sebagainya. Itu membutuhkan apa? Sumber daya, Pak. Ya, membutuhkan tenaga. Berarti sudah ada dua yang jalan di muka permukaan bumi untuk kita, yaitu fisik dan pikiran. Tetapi, maaf mereka ini kan bukan orang Muslim, jadi beda dengan pendapat kita, toh? Ya, Pak. Stephen R. Covey itu orang Kristen, Pak. Ya, bukan pendapat kita. Kalau kita itu memang pola pikir itu betul. Kalau saya juga dalam ilmu itu betul. Bahwa kita ubah pola pikir kita untuk men-trigger sebenarnya hati kita. Jadi tidak cukup hanya melakukan perubahan pola pikir kita kalau tidak bisa mengubah hati. Karena tekad nanti akan keluar dari hati. Ya. Kalau orang-orang capek fisiknya, capek otaknya berpikir, tapi karena hatinya sudah begitu bulat, maka ini jadi muncul kekuatan spiritualnya yang lain. Sehingga yang menjadi tidak mungkin di tangan mereka seperti itu menjadi mungkin. Jadi perpaduan dari tiga unsur ini, bahwa harus fisik kuat, harus pikiran sehat, dan harus kalbu yang kokoh, maka dialah yang menangkan dunia. Karena pikiran saja terkadang tidak cukup. Kalau kita dalam matematika, kalau kita berpikir 1 tambah 1, ya, kalau orang berpikir matematika dan hanya matematika saja, tentulah yang dia bilang 2. Tetapi kalau orang sudah mau masuk pada hakikatnya hidup, maka 1 tambah 1 seyogyanya tidak hanya 2. Bisa lebih dari 2. Itu baru penambahan. Silakannya kalau pengurangan, pikiran kita terkadang tidak sampai. Tapi apa yang mereka maksud ini adalah fondasi untuk kita bisa maju. Karena kalau pikiran kita itu sudah kerdil, maka hati kita juga ikut menjadi kerdil. Tapi kalau hati kita, pikiran kita itu besar, maka itu tadi yang dibilang bahwa pikiran itu sebenarnya digambarkan dari hatinya. Jadi, tapi kalau kita mau hitung-hitung langkah-langkahnya, terkadang pikiran itu belum tentu baik kalau tidak bisa men-trigger hatinya. Tapi kalau hatinya orang sudah baik, maka pikirannya pasti sudah baik.
Ya, jadi implikasinya seperti itu. Tapi untuk membangun paradigma berpikirnya, premisnya, fisik, pikiran, ke hati. Jadi outcome-nya itu adalah hati. Ya, seperti itu. Kalau hatinya sudah bagus, maka sebenarnya pikiran yang dikeluarkan adalah pikiran positif. Ada orang bertengkar, dia keluar dari masalah pertengkaran itu karena hatinya yang bertengkar, bukan pikiran. Dia memahami kudratullah itu karena hatinya yang menggerakkan pikiran. Jadi betul apa yang kita bilang, hati akan menggerakkan pikiran. Tetapi itu karena kita lihat dari sisi outcome-nya. Nah, pikiran yang baik sebenarnya bisa jadi belum sampai ke hatinya. Tapi kalau sudah hatinya yang tergugah, maka itu yang biasa dikatakan. Kalau cinta sudah melekat, tai kambing rasa coklat. Seperti itu. Pada saat kita mencintai seseorang, kita disuruh nunggu sampai berjam-jam juga tidak capek. Tetapi manakala hati kita belum mencintai, maka pada saat orang itu kita sudah miliki, maaf Pak Silmu ya, kalau kita sudah jadikan istri misalnya, baru juga 2 menit kita disuruh nunggu, kita sudah marah-marah. Ya. Nur Hasanah ini, sudah ada Bapak Nur Hasanah ya, sudah punya pasangan ya. Belum tuh Pak. Kawaisil. Bahwa biasanya seperti itu. Wah, kalau masih belum jadi pasangan, mesrahnya. Kalau jatuh pasangan kita itu mengatakan bahwa apa sayang yang sakit. Tapi kalau sudah jadi istri, kita terbentur. Apa dia bilang? Gimana kau simpan matamu? Itu gunanya Allah kasih 2 mata untuk dipakai untuk melihat dan seterusnya. Dia lupa bahwa pada saat dia pacaran, si wanita itu masih muda. Dan sekarang ini dia sudah jadikan istri. Maka wanita itu sudah mulai tua. Belum lagi hamil dan sebagainya. Tentulah kontrol tubuhnya sudah mulai berkurang. Jadi yang tadinya dia mau di pikirannya itu mau melangkah tinggi, tapi ternyata tubuhnya sudah tidak bisa menyangka tinggi. Sehingga jadi tersenggollah batu. Ya, dan seterusnya. Baru dibilang di mana simpan matamu dan seterusnya. Nah, jadi memang ini kontra tapi kalau saya di batasan-batasan ini perbaiki pola pikir kita. Karena apa yang dipersangkakan kita pada, kan selalu dibilang begitu ya. Apa yang Anda sangkakan, kalau Allah bilang apa yang kamu sangkakan itu hambaku sangkakan kepada saya, maka itulah yang terjadi. Nah, artinya bahwa kontrol iman kita itu mengeluarkan pikiran kita. Kalau sudah bahasa. Itulah sebabnya banyak orang mau bersedekah. Maaf, ini bukan ceramah ya. Tapi karena konteks pikiran. Tidak banyak orang mau bersedekah. Karena kalau dia bersedekah, uangnya kurang. Betul atau betul? Karena kalau kita punya uang 10.000, kita sedekahkan 10.000, kira berapa mami wanta? Tidak ada Prof. Karena disedekahkan 10.000, terus uangnya 10.000. Jadi tidak ada tapi insya Allah akan diganti dengan yang lebih banyak lagi, Prof. Itu kan berarti yang kita ada keimanan tak, hati tak yang ngomong, kalbunya yang ngomong. Prasangka karena akan diganti dengan halo, kedengaran suara saya ya?
Halo. Ya Pak, Pak, tadi ya, ada gangguan Pak. Pak. Ya. Dengar Pak. Maaf Pak. Karena kalau kita pakai kolbu, maka kita sangat yakin ya, bahwa apapun yang kita lakukan untuk ibadah kepada yang kuasa, maka akan dilipat gandakan. Yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Dengan catatan bahwa kita tidak boleh menganiaya orang lain. Tapi begitu ada niat menganiaya orang lain, maka kita kalau kasih orang 100.000 dan uang kita 100.000, insya Allah uang kita nol. Tapi kalau kita ikhlas untuk itu, sudah masuk kolbu, maka apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Ada saja. Kan memang sudah ada aturan mainnya. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim minallahi, ya. Itu dari apa? Minas sama'i wal ard. Akan dilimpahkan berkah oleh Allah dari bumi dan dari langit. Dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi dari mahfirah, bisa jadi dari silmu, bisa jadi dari nur cahaya. Ya, kita lapar tiba-tiba, mahfirah bikin sup. Dan sup yang dibuat itu sangat diinginkan oleh suaminya. Padahal suaminya tadi menyumbang begitu. Dia mau beli sup itu. Tapi karena ada peminta-minta mungkin yang lebih butuh uangnya, pembeli sup misalnya 50.000, 50.000-nya disumbangkan. Allah memberikan signal kepada misalnya istrinya bahwa tolong buat sup yang seperti ini. Tiba-tiba terbetik di hati istrinya bahwa kayaknya suamiku itu suka sekali sup yang seperti ini. Karena rezeki yang sebenarnya adalah rezeki yang membuat kita senang. Bukan dalam bentuk duit. Seperti itu. Untuk apa banyak duit? Kalau rumah tangga kita seperti neraka. Nah, itu yang tidak dipahami, bahwa rezeki itu tak selamanya uang. Mendung tak selamanya kelabu. Apalagi kelabu itu belum tentu embun. Maaf, ini bercanda saja ya. Itu Stephen Covey bilangnya. Bisa Pak. Teacher juga bilang seperti itu. Oke, ada yang mau dikomentari silahkan. Silahkan berkomentar ya, karena ini kan ilmu umum. Kalau tidak ada, masih banyak ini slide-nya ya. Pertanyaan selanjutnya yang harus kita, apakah misalnya kita siap menjadi bagian untuk majukan bangsa ini? Ya, tentulah jawabannya siap ya. Tapi how? Jadi how to make, ya, how to make. Bagaimana cara membuat negara kita ini menjadi bangsa yang maju? Itu menjadi pertanyaan yang harus kita. Karena ini konsepnya duniawi, ya. Maka paling utama di kita adalah kita mulai dengan menata ulang pola pikir kita. Bahwa kalau kita ingin menjadi seseorang yang bisa membuat negara kita ini atau bangsa ini kita maju, ubah dari pencari kerja menjadi penyedia kerja. Jadi saya bukan slide ini pencipta kerja. Kalau saya bahasanya penyedia kerja. Jadi kita siapkan pekerjaan-pekerjaan untuk orang lain. Tapi caranya mulai dari yang kecil. Belajarlah untuk menjadi konten kreator misalnya. Nah, kalau kita bikin konten kreator misalnya, kan ada tim kita ya, bukan hanya kita. Ada tim
desain grafisnya, ada tim editing videonya, ada tim kameramennya, ada tim tata bahasanya, dan seterusnya. Dari semua tim ini kita berelaborasi, berkolaborasi, sehingga menjadi sebuah orang yang sukses. Karena sukses itu manakala banyak manfaatnya bagi orang lain. Salah satu indikator banyak manfaatnya bagi orang lain adalah orang lain bisa berpenghasilan, bisa hidup dengan baik karena bekerja pada kita. Itu menurut teori. Bahwa sekarang kita coba pikir-pikir, dengan mata kuliah ini, mindset kita itu kita harus ubah. Bagaimana caranya? Dengan potensi kita. Nah, kalau saya bilang, saya ini kan memang guru PNS misalnya. Tapi kan saya PNS yang jago bikin kue barongki. Barongko katanya itu adalah pisang yang dikasih susu. Namanya barongko. Tapi kalau pisang dikasih susu, dikasih pula keju, namanya barongki. Ini nama baru. Ya. Tulis nih, jual barongki. Baru bikin definisi apa itu barongki. Barongko plus keju. Misalnya, itu barongki. Maka, kenapa kita bisa jadikan begitu? Kita pekerjakan orang. Kita ada di menunya saja. Apa itu namanya? Resepnya saja. Orang lain yang kerja, orang lain. Maka, kita adalah seorang PNS yang sukses. Tidak hanya berpikir makan gaji, tapi berpikir untuk menggaji orang lain. Oke? Yang kedua, menjadi wirausaha itu apa? Ya, kita harus menjadi entrepreneur dan seterusnya. Sehingga masuklah ke pengertian wirausaha. Jadi menurut katanya wira itu, makanya biasa kalau ada pejuang-pejuang dulu itu dipanggil perwira. Jadi kalau ada tentara itu berani, maka dibilang perwira. Tapi ternyata sekarang perwira itu gajinya tinggi, yang tantama, yang mati syahid. Seperti itu ya. Usaha itu diartikan sebagai kegiatan yang bersifat komersial maupun non-komersial. Jadi wirausaha itu adalah usaha yang gigih ya, untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, baik bersifat komersial maupun non-komersial. Dan macam-macam lagi yang kita bisa buat definisinya tentang wirausaha, karena usaha itu adalah semua kegiatan, baik itu komersial maupun non-komersial, tetapi penuh dengan wira, penuh dengan perjuangan dan sebagainya. Jadi kalau kita berjuang untuk membuat sebuah wirausaha, sebuah kesuksesan dari wirausaha, ya tentulah kita harus sabar. Sabar itu pengertiannya di dalamnya ada doa. Doa itu pengertiannya di dalamnya adalah adanya aktivitas. Jadi usaha itu, doa itu tidak hanya duduk angkat tangan bermunajat kepada Allah, tetapi bergerak. Orang bergerak kan bisa sambil
bersikir dan sebagainya. Jadi zikrullah itu menurut versi saya itu tidak hanya diucapkan, tapi juga dilakukan, ya, digerakkan ke arah usaha yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita harus gigih, jangan masa bodoh. Musim kemarau seperti ini, kita harus lawan dengan belajar banyak, membuat pertahanan. Kalau kita petani, membuat pertahanan supaya tanaman-tanaman kita itu bisa bertahan di kemarau. Jadi persiapkanlah tanaman kita. Misalkan di kebun kita misalnya ada jamur yang bisa bermutualisme dengan akar. Misalnya jamur itu biasa disebut dengan jamur mycorrhiza misalnya. Oh, kalau musim hujan banyak hama, maka di kebun itu usahakan tumbuh jamur yang bisa melawan jamur atau gen misalnya. Jadi banyak cara kalau kita sebut wirausaha. Jadi wirausaha itu tidak harus dalam bentuk perdagangan. Itulah sebabnya kenapa kewirausahaan ini, entrepreneur ini itu diajarkan dalam mata-mata kuliah yang ada di UNM. Mungkin yang S1-nya UNM, S2-nya masuk UNM ini sudah berapa kali mendapat ini mata kuliah kewirausahaan. Seperti itu. Ya, saya juga kenapa di S2 dikasih kewirausahaan? Mungkin karena tidak semua mahasiswa S2 itu adalah alumni S1-nya UNM. Ilmu dari UNM ya, Iya, Pak. berarti dapat kewirausahaan ya. Sepertinya belum dulu, Pak. Belum tuh dulu ya, sama aja gitu. Iya, Pak. Itu angkatanan itu angkatan expire. Angkatan-angkatan baru mungkin yang dapat, Pak. Ya, karena ini ilmu kewirausahaan ini kan baru juga. Seperti itu yang terjadi. Kenapa kewirausahaan ini harus ada? Usaha itu karena ini adalah usaha gigih ya. Usaha gigih, kegiatan yang sifatnya non komersial maupun komersial untuk kemaslahatan kita. Jadi kalau kita di akademisi ya jual kompetensi akademisita. Misalnya kita punya pikiran-pikiran, tuliskan dalam blog, buatkan video-video dan sebagainya. Nah, dengan itu orang bisa tergugah. Suatu ketika nanti misalnya dia berpotensi untuk misalnya menghasilkan duit. Karena kalau misalnya di YouTube misalnya sudah 1000 jam tayangnya, itu sudah bisa dimonetasi. Jadi sudah ada potensi uang di dalam. Nah, sayangnya terlalu berat kita dapat kalau mau banyak. Karena kalau kita bisa dapat 1 juta subscriber, berarti rata-rata kalau saya hitung, hitung uangnya orang ya. Kalau kita sudah berada di 1 juta subscriber, kalau dia YouTuber, itu sudah bisa dapat minimal ya sekitar 100 juta per bulan. Nah, kalau 100 juta per bulan, maka gajinya PNS-nya sudah tidak berarti. Nah, seperti itu. Artinya ini contoh. Tidak mengatakan bahwa harus melakoni itu. Karena pikiran kita adalah bagaimana mengubah mindset kita. Tidak hanya mau kita digaji orang lain, tapi juga sudah belajar untuk menggaji orang lain. Oke. Bentar lagi ya kita, walaupun ini tidak selesai mungkin, kita
Karena ini sudah teori-teori dan saya pikir semua sudah kita bisa simpulkan bahwa wirausaha itu adalah seseorang ya, kalau dia punya jiwa, karena dia punya tekad dan sebagainya, tentulah dia berani mengambil risiko, bermental mandiri dan seterusnya. Kalau saya selalu bahasakan di teman-teman, itu kita harus investasi gitu ya. Kita harus investasi. Jadi belajar itu bagian dari investasi. Jadi kita harus isi diri kita dengan keterampilan-keterampilan masa kini. Sehingga nanti kita bisa hidup mandiri. Kalau orang itu punya keterampilan fisikal misalnya, ya, keterampilan motorik, ya silahkan berbuat di keterampilan motorik. Misalnya dengan punya keterampilan menggambar yang bagus, itu bisa dijual gambarnya. Seperti tadi Ilmu bilang, itu semua sudah bisa ada duit di situ, silahkan. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu sekarang itu sudah berpenghasilan karena dia pandai menggambar. Jadi dia gambar, kemudian itu gambarnya itu laku. Karena banyak orang konten kreator juga, tapi dia tidak tahu menggambar. Sehingga kekuatan kita menjadi kelemahan mereka dan seterusnya. Oke. Jadi ini kalau orang itu bersifat entrepreneur, maka kotoran dan rongsokan itu bisa menjadi emas. Kalau kita di dunia pendidikan misalnya, ya kita bisa jadikan yang tadinya fisik misalnya, peraga-peraga fisik, kita bisa ubah menjadi peraga-peraga digital dan seterusnya. Kalau dia masuk di dunia pertanian, sampah-sampah rumah tangga, sampah pohon, rongsokan pohon, bisa jadi kompos dan pupuk-pupuk organik yang lain. Nah, dengan pupuk organik itu akan tumbuhlah misalnya tanaman-tanamannya, sehingga kotoran itu saja sudah bisa jadi emas, apalagi efek dari kotoran itu akan orang yang petani jeruk lemon terkadang bilang, jeruk lemon itu rasanya yang kecut, tetapi di dompet rasanya manis. Seperti itu. Kalau kita di Sulawesi Selatan melihat potensi itu, Sulawesi Selatan itu paling suka makan jeruk nipis. Jadi kalau ada orang punya lahan dan bisa belajar menanam jeruk nipis, maka tadi lahannya menjadi kerontang dan sebagainya tidak terurus, bisa menjadi emas karena menanam jeruk nipis. Jadi itu orang bilang jeruk nipis itu rasanya masam, tapi di dompet rasanya manis. Karena berubah masam jadi emas. Ya, teman-teman sekalian, mungkin di akhir-akhir ini slide-nya mungkin tidak saya perlu terlalu banyak ya sampaikan karena kampus juga rasanya akan mau tutup nih pada bubar. Ada yang dipertanyakan? Ini Saya Pak. Prof. Ya silakan. Begini Prof, yang saya sempat garis bawahi tadi bahwa seorang wirausaha itu adalah orang yang berani mengambil resiko. Dan memang di kenyataannya memang seperti itu. Terkadang kita memiliki modal, tapi kita takut mengambil resiko.
pertanyaan saya, apakah ada tips-tips yang bisa kita pakai atau kita gunakan agar kita bisa menjadi entrepreneur yang baik seperti itu? Terima kasih. Tentulah yang disebut dengan berani itu bukan nekat, ya. Kita terkadang mau, misalnya kita sebut entrepreneur dalam hal ini, kita mau berdagang ya, karena tadi ngomong modal ya. Kita mau berdagang, tentulah kita harus belajar meriset tentang dagangan kita. Harus belajar bahwa apakah tempat ini cocok dengan apa yang akan kita jual. Kemudian bagaimana teknik penjualannya dan seterusnya. Jadi untuk bisa itu memang gampang kita bilang bahwa mengubah mindset harus berani. Kata berani itu kita garis bawahi bahwa berani bukan nekat. Jadi tipsnya itu kalau kita berani maka belajarlah. Belajarlah melihat produk itu. Masing-masing kita, saya pernah belajar dari yang punya Nestle. Kemudian Nestle itu dia jual kembali. Jadi sekarang sudah bukan dia yang punya Nestle. Dia tanya saya, harus deh kalau misalnya kita menjual sesuatu, sebutlah misalnya mie pangsit. Apa yang membuat mie pangsit itu bisa laku? Nah, kalau sekiranya pertanyaan itu diajukan kepada Ananda sekalian, teman-teman sekalian ini, kira-kira apa yang bisa laku? Kenapa bisa laku itu nanti mie pangsit kita mau bikin apa? Kalau kita jawab misalnya rasanya, maka bagaimana caranya orang bisa merasakan itu mie pangsit? Begitu banyaknya rasa ya, dan setiap orang mungkin beda-beda rasanya. Sambelnya, pokoknya, banyaknya, dan sebagainya. Maka saya coba jawab saat itu bahwa bagaimana menciptakan orang supaya datang makan di warung kita itu. Dan saya coba terapkan ilmu itu, misalnya waktu saya jadi direktur IT, kan kita punya lab itu di Gunung Sari. Orang pikirannya kalau datang di sana harus bayar, harus bayar, harus bayar. Saya coba terapkan, undang saja datang, tawarkan saja kita melakukan apa, punya gedung seperti ini, punya fasilitas seperti ini. Akhirnya saat itu Bank Mandiri misalnya masuk ingin conference, dia masuk, tapi saya coba telusuri tanpa saya tanya, kenapa? Pernahkah dia? Ternyata dia sudah pernah lakukan di Unhas, dia sudah pernah lakukan di UIN, barulah dia minta ke kita. Jadi saya tanya, dia kaget juga saya tanya dia, kenapa dia tinggalkan Unhas dan sebagainya. Ternyata ada ketidakpuasan. Dia bilang di sana mati lampu, bisa di UIN juga mati lampu dan seterusnya. Nah ternyata kan di sini juga saya bilang bisa mati lampu. Saya bilang saya pernah datang ke sini di acara ini Pak Restu. Kemudian ada tulisan situ di sini itu pokoknya zero mati lampu. Maksudnya bukan zero mati lampu itu dalam pengertian bahwa tidak mati lampu dari PLN. Tapi mati pun lampu dari PLN, nah kita bisa jaminkan bahwa kondisi kita itu bisa lebih nyaman. Itulah akhirnya jadi kita pilih di sini. Ujung-ujungnya juga kita dapat duit. Karena akhirnya jadi dia bayar dan sebagainya. Jadi kalau mau sukses, salah satu caranya, tipsnya adalah datangkan orang untuk bisa makan kita punya AHI.
Datangkan orang untuk bisa membeli. Itulah sebabnya terkadang ada orang menjual di tempat-tempat yang ramai pengunjungnya, yang berdampak pada ramai pula orang yang bisa lihat tokonya. Kalau di dunia kita sekarang, ramai pula kita bisa menyampaikan itu, promosi itu di tempat-tempat lain. Jadi promosi paling utama kalau kita sudah syarat dan ketentuan pertama tadi terpenuhi. Harganya ada yang mahal tapi orang masuk di dalamnya. Kan kopi misalnya ya, warkop-warkop itu ya. Kopi 1.000 juga ada, kopi 5.000 juga ada, 10.000 juga ada, 15.000 juga ada, 20.000 juga ada, 25.000 juga ada, 30.000 juga ada misalnya. Tapi kenapa orang masuk di kopi yang 30.000? Ada sensasional yang mereka dapatkan di kopi yang 30.000. Nah, itulah sebabnya harus kita tambah wawasan yang baik tentang produk yang akan kita jual. Jadi ilmui apa yang kita miliki. Setelah kita ilmui, kita lakukan promosi. Panggil orang datang. Itulah sebabnya banyak orang pada saat dia pertama kali membuka warungnya, itu dia buat gratisan banyak. Habis itu sepi-sepi, dia bikin paket-paket promo. Kayak kita misalnya beli di Grab, terkadang kan kita beli karena promonya ada kan. Kenapa beli di market 1, di warung 1, di lapak 1, bukan di lapak 2, sama-sama menjual. Misalnya jus 2, misalnya kita pilih jus buahan, maka di situ ada paket-paket promo yang dia tawarkan. Itu maka kita pilih itu. Minimal kita mau mencoba, kita try dia punya makanannya, kita coba rasa makanannya. Begitu makanannya menggoda, harganya terjangkau, ya orang kan bilang bintang 5, ya. Rasanya bintang 5, harganya kaki 5. Seperti itu. Orang-orang tertarik untuk melihat. Jadi kombinasi dari semua unsur-unsur pemasaran itu harus kita tahu. Intinya adalah pemasaran. Biar bagus produknya, kalau pemasarannya tidak bagus, juga tidak memberikan hasil yang baik. Nah, sekarang untuk pemasaran, sudah banyak sekali tempat untuk memasarkan. Nah, pemasaran tidak boleh terlepas dari konektivitas kita, dari tata laku bergaul kita. Kalau kita empati pada orang, orang akan bersimpati pada kita. Kita punya perwajahan bagus warung kita atau apa, maka orang akan melirik. Itulah sebabnya Pak Silmu ya. Kenapa itu istri-istri kita itu berdandan? Ya, karena mau dilihat cantik. Tapi coba kalau misalnya dia tidak berdandan baru keluar rumah, tidak menarik perhatian kan? Ya, sekarang mungkin tua itu, jadi tidak seperti daya tariknya waktu dia masih muda. Tapi apapun yang terjadi, ilmu itu tertarik pada istrinya. Adakah banyakkah orang cantik daripada dia? Banyak. Tapi dia mungkin cantik untuk overall semua kriteria kita. Nah, itulah sehingga orang membeli. Jadi akumulasi dari semua aspek ya, yang membuat orang mau membeli itu paling pertama adalah bagaimana orang itu bisa datang. Bagaimana mau laku kalau dia tidak membeli, tidak datang. Minimal menengok kita punya warung, menengok kita punya lapak. Tidak bisa dia membeli kalau lapak kita tidak dikenal. Maka secara pribadi kita juga harus baik.
Tidak boleh tidak. Kita harus mempesona. Itu bagian dari marketing. Marketing dalam hal ini sangat penting. Apapun itu yang kita jual itu, apakah itu barang, yang kita jual itu apakah itu jasa, dan sebagainya. Kan banyak lapak-lapak ya, maaf ya. Kalau saya sebut misalnya Shopee, Tokopedia, beli-beli apalagi, dan seterusnya itu, terkadang orang memilih hanya satu lapak di situ ya. Satu platform penjualan. Misalnya dia pilih misalnya platform A. Apakah semuanya platform A itu penjualannya bagus, lapak-lapaknya bagus? Terkadang tidak semua, tapi pilihannya di A. Karena di sana ada jaminan dia bisa nyaman berbelanja. Tapi bagaimana caranya orang bisa nyaman berbelanja kalau dia tidak kenal itu lapak, dia tidak kenal itu platform, dan seterusnya. Beda halnya kalau ada orang yang memang petualang mencari. Saya kemarin itu petualang sebenarnya. Sudah sering sekali lewat di daerah itu, tapi entah kemarin baru merasakan lamanya ini warung, baru sampai lewat-lewat saja, tidak lihat bagaimana. Ternyata pesonanya di dalam menarik. Ini bisa dipakai untuk diskusi orang banyak sambil rekreasi. Oke, mungkin itu. Jadi tidak ada yang pakem ya, Bu Nur Hasana ya. Tidak ada yang tokir bahwa 1 tambah 1 harus 2. Ya, Pak. Semua komponen yang berpengaruh harus dimaksimalkan, terutama dari pemasarannya, promosinya. Bagaimana orang tidak beli kalau baru buka HP-nya muncul mesin gambarnya, baru mau muncul gambarnya. Kita buka YouTube ada promosinya dan sebagainya. Nah, kemudian orang kepercayaan dan sebagainya. Ya teman-teman sekalian, sisa berapa menit lagi, jam 6 ya. Saya takut dikuncikan di lantai 4 ini ya. Jadi minta tolong supaya untuk pertemuan kita berikutnya coba kita nanti akan saya kirimi materinya kalau saya sempat buka laptop nanti malam, karakter wirausaha ya. Jadi buat gantian kita lah jadi dan narasumber ya. Belajar, teman-teman lain belajar materi wirausaha juga. Semoga juga cepat LMS-nya hidup supaya itu bisa diambil download dari sana. Kalau tidak akan dikirim melalui WA dulu untuk sementara. Oke teman-teman, bisa kita akhiri ya. Minta maaf ini belum selesai slide-nya, tapi saya harus cek pegawai jangan sampai saya ditutupkan pagar. Oh ya Pak. Baik, kita tutup ya sampai di sini ya. Mohon maaf ya atas ketidaksempurnaan kita ini. Ya Pak. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita tutup pertemuan kita ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya Alif ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Oke deh. Aku masuk. Assalamualaikum teman-teman. Kenapa nih Nurul Atira tidak muncul? Kenapa tidak muncul mukanya? Kemana dia? Nurul Atira. Iya, Kak, di jalan Kak tadi baru sampai rumah. Oh, oke.
Oke. Belum ada tugas di teman-teman atau ada Mi tadi kita disuruh presentasi atau bagaimana itu tadi? Karakter wirausaha. Masih Bapak yang lanjut deh. Masih Saya Bapak. bilang mau dulu share materinya tadi kalau sempat. Oh iya, Pak. Ada arahan selanjutnya Pak Keti. Oh iya, Pak. Berarti tidak ada jikanya yang perlu dibicarakan lebih lanjut deh. Tabe. Muka bertanya yang di grup itu apa psikologi. Persentasenya bahasa Inggris juga kah? Yang kayak Bapak ini Prof kemarin atau bahasa Indonesia aja? Atau bisa ditanyakan dulu. Kemungkinan itu Prof Arif bahasa Inggris deh. Karena dia S2 di Amerika, S3 juga di Amerika. Materi itu lihat. Saya lihat-lihat juga tadi kontrak kuliahnya berbahasa Inggris, jadi kemungkinan bahasa Inggris. Tapi Itu ya, kenapa? itu Kak, yang kan saya lihat itu di anunya pertemuan pertama itu belum presentasi. Apakah yang kemarin bisa termasuk pertemuan pertama atau pekan depan sih? Jadi Pekan depan kayaknya. Pekan depan yang pertemuan pertama. Atau ada lagi? sudah mulai. Kalau ini jadwalnya Pak Rusli tetap jam segini, jam 4. Tidak ditanya tadi. Iya itu. Kayak iya tetap jika benturannya Harus sampai 1 toh. jadi paten nih jam 4. Dan Rabu. nggak ada juga informasi selanjutnya dia bilang apa-apa, nggak ada dia bilang apa-apa, jadi paten milah. Oke. Kali ada penyampaian lagi selanjutnya. Izin live duluan di maghrib medisi di kakak-kakak. Indonesia apa kek? Biasanya belum Amerika kak ini. Sama-sama aja pada deh. Kita semua aja pada. saya di luar angkasa kayaknya ini di luar angkasa kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jadi itu warahmatullahi kelompoknya anunya Prof yang psikologi pendidikan mau belum fix itu yang di grup D yang dikirim Prof. Ada Mi yang dikirim terbarunya kak. Oh belum tak lihat grup. Sudah Mi. Adakah? Iya yang terbaru tadi dikirim. Sama siapa kak? Oh sama Kak Afni. Mana Kak Afni? Ada juga Kak Afni, live kapan? Saya Daria dan Nur Cahyani. Sudah bagus. Wih, kelompok terakhir pasti. Sama kita Kak. Siap Kak. Wih, selalu kenapa di belakang nama itu? Kelompok berapa nih Kak Iva? Kelompok berapa itu di? Kelompok 7 Kak selalu terakhir. 2 Mi. Kelompok 4 guys. Oke. Kita bertiga ya. Siap Kak. Kelompok 3 Iva. Musdalifah Isbat, Musdaria, Ini Vale yang terbaru di. Yang terbaru. Tiap pekan itu presentasi di Kak? Ada kurasa kontraknya iya. Mana pertemuan 1 kontrak kuliah. Berarti Yang nanti pertama kontrak kuliah berarti minggu depan langsung Mi kelompok 1. belum kayaknya kontrak kuliah tuh. Tapi ada Mi yang kirim. Belum Kak, karena belum pernah masuk. Intinya yang kelompok 1 siap-siap aja. Sama guruku. Nurul Fatimah sama Pak Silmu. Nurul natemani Pak Keti galle. Banyak memang Nurul Nurul.
Ganti Nurul, juga Nurul. nama tak Nurul Pak Keti. Saya Nurul Ilmi. Sekali triple Nurul. Kalau di kelompok 2 Makfira mau diganti nama mana? Pakai inisial F. Fira. Fajar Feni Fakfira. Sudah mide maghrib ke anak. Izin keluar teman-teman. Ya Bu, dadah. Assalamualaikum. Ya, izin. Bye-bye. Assalamualaikum Izin live teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Saya juga. wabarakatuh. Assalamualaikum. Wabarakatuh.